Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan baik ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran mapel fikih kelas 8 MTS semester Gasal. Kali ini akan membahas bab yang ketiga, yaitu puasa wajib dan sunnah. Baik, sebelum dimulai kita berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala kita senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat, diberi keselamatan, kesehatan, semangat dalam belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kita sebelum ke bab puasa wajib dan puasa sunnah, kita harus tahu apa itu arti puasa. Puasa adalah merupakan rukun Islam yang keempat. Pengertiannya yaitu puasa menahan diri dari makan dan minum serta dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun syarat wajib puasa yaitu Islam tidak wajib kepada orang kafir untuk berpuasa. Yang kedua berakal, yang ketiga balik, dan yang keempat mampu berpuasa. Maka orang sakit tidak wajib untuk berpuasa. Sedangkan syarat sah puasa, yang pertama adalah Islam, yang kedua mumayyiz, artinya mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, berpuasa pada waktunya, yaitu tidak pada hari yang dilarang melakukan puasa. Adapun rukun puasa yaitu ada dua. Yang pertama niat puasa. Yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, bersenggama bagi suami istri. Yang keempat, hilang akal atau tidak sadar karena gila, pingsan, dan lain-lain. Haid atau nifas bagi perempuan, keluar sperma dengan sengaja, murtad, melihat bulan tanggal 1 Syawal, akhir bulan Ramadan. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, berlebih-lebihan dalam berkumur dan beristinsyak, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Kemudian yang ketiga sikat gigi dan siwak saat siang hari. Yang keempat melakukan bekam saat berpuasa. Kemudian perbuatan yang dapat merusak pahala puasa yaitu memfitnah atau mencela, menipu, mencuri dan berbohong, menggunjing dan marah, memandang wanita dengan syahwat, melihat perbuatan syahwat atau maksiat. Kemudian orang-orang yang diperbolehkan bermuka atau mukah. Yang pertama adalah 1. Sakit. Jika berpuasa, sakitnya kok tambah parah, maka dia wajib mengqodho di hari yang lain. Yang kedua, musafir, yang tujuannya bukan untuk maksiat perginya, jika perjalanannya melebihi dari jarak jamak qashar kurang lebih 81 km. Yang ketiga, wanita yang hamil atau menyusui, tetapi juga harus wajib mengqodho di hari yang lain. Yang keempat, orang yang lanjut usia, dia wajib membayar fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkannya. Yang kelima, perempuan yang haid dan nifas, maka juga ini wajib mengqodho di hari yang lain.
Kemudian kita harus tahu macam-macam puasa, yaitu ada 4, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram, dan ada puasa makruh. Kita akan membahas puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu ada 4, yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarot, dan puasa qada. Yang pertama, puasa Ramadan. Pengertiannya adalah puasa Ramadan yaitu puasa yang diwajibkan atas setiap umat muslim yang memenuhi syarat selama sebulan pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan termasuk salah satu puasa wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslim. Untuk dasar hukum dan perintah puasa Ramadan yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan, kita harus tahu cara menentukan awal dan akhir Ramadan, yaitu dengan cara melihat ru'yatul hilal. Artinya dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sya'ban. Pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat dengan mata telanjang atau melalui alat. Yang kedua istikmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan bila ru'yatul hilal tidak tampak atau kurang jelas karena tertutup awan ataupun sebab yang lain. Yang ketiga, hisab, yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari. Untuk niat puasa dan doa puasa Ramadan, yaitu kita baca bersama-sama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Aku niat berpuasa besok hari dari kewajiban fardu Ramadan tahun ini karena Allah yang Maha Tinggi. Untuk doa puasa yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rizki darimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian kita juga harus tahu keutamaan bulan Ramadan. 1. Terdapat Lailatul Qadar. Nilai keutamaan dalamnya lebih baik dari bulan yang lainnya. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan memperingati hari Nuzulul Quran. Yang ketiga, dilipat gandakan pahala semua amal kebaikan dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Di bulan dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka, dan setan dibelenggu. Yang kelima, bertepatan dengan dibukanya kota Mekah atau dinamakan Fathul Makkah. Hal-hal yang disunahkan dalam Ramadan. 1. Mengakhirkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berpuasa. Yang ketiga, mencoba membaca doa sebelum berbuka. Memberi makan kepada orang yang berpuasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak i'tikaf di masjid, menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu memperbanyak zikir,
istighfar, dan juga doa. Yang kedua, puasa wajib yaitu puasa nadar. Puasa nadar adalah janji seseorang tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut hukum syara, tetapi setelah dinazarkan menjadi wajib. Niat puasa nadar nawaitu shauman nadri lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu puasa kifarat, yaitu puasa menebus dosa sebagai denda karena melakukan sesuatu yang dilarang agama, seperti orang yang sedang berpuasa karena meninggalkan rukun atau wajib haji. Itu yang dinamakan kifarat. Yang keempat, puasa qudhu. Puasa qudhu adalah puasa wajib ditunaikan karena berbuka dalam bulan Ramadan. Karena ada uzur syar'i, bepergian jauh, sakit keras, kemudian haid atau nifas, ya. Kemudian niatnya nawaitu syoma khudin naqdhi fardhu ramadhana lillahi ta'ala. Aku berpuasa qudhu fardu Ramadan esok hari wajib ke atas diriku karena Allah Ta'ala. Itu penjelasan tentang puasa wajib. Sekarang yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dikerjakan oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apabila tidak dikerjakan, maka tidak apa-apa atau tidak berdosa. Niat puasa sunnah boleh dilaksanakan pada pagi hari dan tidak harus sebelum fajar seperti pada puasa wajib atau puasa Ramadan. Boleh juga dibatalkan, tidak dilanjutkan jika ternyata kondisi atau kesehatan badan tidak mendukung. Kemudian macam-macam puasa sunnah, yaitu puasa hari Senin Kamis, puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga puasa Syawal, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Yang keempat puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang keenam puasa Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Yang ketujuh puasa Taswa pada tanggal 9 Muharram. Yang kedelapan puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan. Yang ke-10 puasa Daud. Untuk yang pertama yaitu puasa Senin Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada setiap hari Senin dan hari Kamis dalam satu minggu. Puasa Senin Kamis mengandung kebaikan bagi tubuh, maka hal demikian tidak ada lagi keraguan. Kita melihat hadis riwayat Tirmidzi, mari kita baca bersama-sama. An Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhayyaru siyamul isnaini wal khamisi, rawahu Tirmidzi. Artinya dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih waktu puasa hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi. Puasa sunnah Kamis yaitu segala amal perbuatan manusia pada hari Senin dan Kamis akan diperiksa oleh malaikat. Karena itu, aku senang ketika amal perbuatanku diperiksa, aku dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebab-sebab disunahkan puasa Senin Kamis karena amalan kita ditunjukkan kepada Allah pada hari itu, dan Senin merupakan hari kelahiran Rasulullah SAW, pengangkatan menjadi Rasul dan turunnya Al-Quran. Niatnya adalah nawaitu shauma yaumul khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, puasa sunnah yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Dinamakan hari Arafah karena hari itu orang-orang yang melakukan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Puasa Arafah ini disunatkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Sedangkan mereka yang melakukan ibadah haji hukumnya makruh. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Nabi SAW melarang puasa Arafah bagi orang-orang yang ada di padang Arafah. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Untuk niat puasa hari Arafah yaitu nawaitu shauma ghadin mi yaumil arafata sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa hari Arafah sunat karena Allah Ta'ala. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa tersebut menggugurkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Yang ketiga, puasa Syawal, yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Setelah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan kemudian diikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, adalah ganjarannya seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Kemudian untuk niat puasa 6 hari di bulan Syawal itu man shoma Ramadana tsumma tabi'ahu sittan min Syawalin faka'annama shoma dahr. Barang siapa telah berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dari Syawal atau puasa, maka ia adalah seperti cahaya atau puasa dahr setahun. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura termasuk puasa sunnah yang cukup besar pahalanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wasaumu yauma Asyura inni ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sunnatan lati qablahu. Artinya, dan puasa di hari Asyura sungguh saya mengharap kepada Allah bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu. Yang kelima, puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Perbanyaklah amalan soleh pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Yang keenam, puasa Sya'ban, yaitu pertengahan Sya'ban. Imam Ghazali mengistilahkan malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang penuh dengan syafaat, yaitu atau pertolongan. Peristiwa-peristiwa dalam bulan Sya'ban. Sya'ban 4 Hijriah, perang Zat Ar-Riq, penukaran arah kiblat 15 Sya'ban. Sya'ban 5 Hijriah, perang Banu Al-Mustalaq. Malam nisfu Sya'ban yaitu 15 Sya'ban. Yang ketujuh, puasa Tasyu'a. Puasa Tasyu'a adalah puasa yang dikerjakan pada setiap tanggal 9 Muharram. Puasa ini dilakukan untuk mengiringi puasa Asyura pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Yang kedelapan, puasa Ayyamul Bait. Rasulullah SAW memerintah kami untuk berpuasa hari putih pada setiap bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14, dan juga 15 Hijriah. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu puasa Daud, ya. Rasulullah SAW bersabda, la shauma fawqa shaumi Dawud alaihi salam syaddu raddahra yauman au wa afdir yauman. Tidak ada puasa yang lebih utama di atas puasa Daud alaihi salam. Setengah abad berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya, waktu diharamkan dan dimakruhkan puasa, yaitu satu, pada hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, hari raya Idul Fitri, kemudian 1 Syawal, kemudian hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Waktu yang dimakruhkan untuk berpuasa itu hari Jumat, kecuali yang terbiasa melaksanakan puasa Daud. Kemudian yang terakhir ada hikmah berpuasa,
yaitu sebagai rasa syukur, terima kasih kepada Allah, sebagai latihan pengendalian diri, sebagai latihan kejujuran, kedisiplinan, dan percaya diri, memelihara kesehatan, sebagai pendidikan sikap menyantuni dan kasih sayang terhadap sesama, mempererat silaturahim, dan melatih hidup sederhana. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.